Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Kamis sore ini kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah. Tentunya dalam program acara kesayangan kita, Syiar. Pemirsa di rumah tadi telah bersama kita dengarkan lantunan sholawat yang begitu indah ya Habibul Qalbi yang telah dibawakan oleh El Hawa Musik yang membuka acara kita pada sore hari ini. Tentunya seperti biasa kami telah menyiapkan sebuah tema yang akan dibahas oleh Al Ustadz kita untuk sama-sama kita dengarkan tausiah nantinya kita akan membahas terkait dengan kriteria umat Rasulullah. Dan untuk membahas tema tersebut sudah hadir di studio TVRI Jambi Al Ustadz kita sapa terlebih dahulu sudah hadir Ustadz Gus Rauhuddin Abdul Majid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Itu yang terpenting ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya juga kita telah kedatangan audiens kita yang alhamdulillah Allah mudahkan langkah kakinya pada sore hari ini untuk bersama-sama bergabung dalam Majelis Ilmu Syiar. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Jambi. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah, ini kita kompakan ya Bu ya. Iya, hari ini walaupun bajunya sendu karena cuaca di luar sedang hujan ya Bu ya, tapi insya Allah hati kita senantiasa semangat untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan nantinya oleh Al Ustadz kita pada sore hari ini. Dan kita juga mau sapa ada El Hawa Musik. Assalamualaikum Mbak Najwa dan Bang Hafiz. Ya, Masya Allah. Dan pemirsa di rumah langsung saja kita tahu bahwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi besar Muhammad kita itu merupakan sosok idaman bagi setiap umatnya. Lantas kriteria yang seperti apa yang dicintai dan termasuk ke dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Langsung saja kita dengarkan. Silahkan Ustadz Gus Rauhuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu majelis ta'lim, pemirsa TVRI dimanapun saja berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TVRI rahimakumullah, umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat yang senantiasa menegakkan kebenaran, menjauhi daripada kemungkaran. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang datang belakangan, tetapi ketika masuk surga nanti didahulukan. Semuanya ini karena keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita umat tentu akan mengikut beliau. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang diberi umur pendek-pendek. 60 tahun, 70 tahun, bahkan kalau ada yang 100 tahun, itu ada tapi langka atau jarang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amal umat Nabi Muhammad ini berlipat-lipat ganda. Karena Allah tahu umurnya pendek-pendek, diberikan amal yang pahalanya
berlipat ganda. Oleh sebab itu, kita bukan hanya bangga pada Rasulullah saja, tetapi kita sebagai umat harus mengikuti jejak-jejak beliau agar kita semuanya berada pada barisan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kriteria umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam akhir surah Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Titik, harga mati. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa ketika kita menyebut nama Muhammad, nama Muhammad itu nama yang baik. Ibu-ibu kalau punya anak depannya dikasih nama Muhammad, tolong jangan dirubah jadi Mehmet. Muhammad jadi Mehmet, jangan dirubah-rubah. Menyebut nama Muhammad, Nabi kita, itu bisa mendatangkan pintu-pintu kebaikan. Dan Allah akan mengijabahi dari setiap doa-doa kita. Saat kita berdoa, setelah memuji pada Allah, kita bersolawat pada Nabi. Itu menyebabkan terkabulnya doa-doa kita. Bahkan di zaman Nabi masih hidup, itu ada seorang yang buta. Kemudian orang yang buta tadi bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad. Lalu diusapkan di bagian matanya. Atas izin Allah, disembuhkan mata itu tanpa berobat di dokter mata. Sembuh menyebut nama Muhammad. Bahkan Rasulullah sudah wafat pun, itu ketika kita menyebut namanya, bersolawat kepadanya, Allah turunkan rahmat, Allah ijabahi dari setiap doa-doa kita. Dan yang paling penting, kita baca solawat itu mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustadz, kita jeda dulu ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena kita masih akan terus mendengarkan tausiah yang disampaikan. Tetaplah bersama kami dalam program acara Syiar. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini dan kita masih membahas terkait dengan tema kita kriteria umat Rasulullah SAW bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Gus Rawuddin Abdul Majid dan bersama dengan audiens kita dari Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Jambi. Ustadz, kita sambung kembali ya Ustadz ya tadi ya Ustadz ya. Lantas kriteria umat Rasulullah itu sendiri ya Ustadz yang menjadi ciri khasnya ini apa saja Ustadz? Para pemirsa TVRI, ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati, ayat yang selanjutnya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi. Siapa yang bersama Nabi ini? Ai ashabuhu minal mu'minin, para sahabat-sahabat Nabi. Jadi disebut sahabat Nabi itu orang yang hidup menjumpai Nabi dalam keadaan beriman. Sekalipun ketemu setiap hari sama Nabi, tapi kalau nggak beriman tidak bisa disebut sahabat. Makanya ibu-ibu nggak boleh menyebut sahabat Abu Jahal, sahabat Abu Lahab. Ya. Gak boleh. Karena
walaupun sering ketemu Nabi tapi tidak beriman pada Allah. Orang-orang yang bersama Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, generasi sesudah para sahabat sampai kita sekarang ini. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Asyidda di situ ahli tafsir memberi makna tegas terhadap orang kafir, bukan nabokan. Ketemu orang kafir ditabok, tidak. Tegas di sini mempertahankan prinsip keimanan, gak main-main kalau urusan kekafiran. Nabi pernah diajak nego sama orang kafir. Ya Muhammad, kamu setahun ikut nyembah Tuhan saya, nanti saya setahun kemudian ikut nyembah Tuhan kamu. Nabi pernah diajak negosiasi tentang kekafiran ini, menyembah berhala. Yang kemudian Allah menurunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah terhadap apa yang kamu sembah. Nih. Jadi tegas terhadap kekafiran. Dan bukan hanya terhadap orang-orang kafir, bahkan perilaku-perilaku kekafiran ini juga harus kita jauhi. Sikapnya orang kafir yang bertentangan dengan Islam, jangan kita ikut. Ucapannya orang kafir yang bertentangan dengan Islam. Makanannya orang kafir yang tidak Islami. Kalau orang kafir makan babi itu urusan mereka. Tapi kita orang Muslim sadar diri, itu bukan makanan kita. Kita pernah ditanya, Ustadz, kenapa babi diciptakan? Padahal sudah jelas-jelas haram. Untuk menjadi ujian bagi orang-orang Islam. Ada, mohon maaf Bapak Ibu, buaya, tahu buaya ya? Berada di tengah sungai Batanghari. Saat ayam itu melintas, dimakan sama buaya. Kambing melintas, dimakan sama buaya. Giliran babi yang nyebrang, buayanya diem. Lalu babi nanya, saya ini nggak halal untuk orang Islam, kenapa kamu nggak makan? Apa kata buaya? Maaf, saya buaya Islam. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI, rahimakumullah. Jadi bukan terhadap orang kafir saja kita tegas. Makanya setiap toleransi ada batasannya. Toleransi itu ada batasannya, ingat. Jangan toleransi yang kebablasan. Mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka. Nah, perilaku-perilaku kekafiran ini kita jauhi. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku bersama aku. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka akan aku cintai. Siapa yang aku cintai maka bersamaku di dalam surga. Ini sunnah-sunnah Nabi yang ringan-ringan sajalah. Mulai sebelum tidur, habis tidur kembali, itu banyak sunnah-sunnah Nabi. Sebelum tidur baca doa mau tidur, habis tidur baca doa habis tidur. Setelah tidur nanti ada sunnah-sunnah lain. Seperti sholat duha, itu sunnah Nabi. Siapa yang mau sholat duha, Allah berikan keberkahan rezekinya. Silaturahmi, sunnah Nabi. Mengunjungi orang sakit, sunnah
Nabi termasuk sakit kanker, Bu. Tahu sakit kanker? Kantong kering. Dikunjungi, dibantu, didoakan, itu Bu ya. Ini sunnah-sunnah Nabi itu kita hidupkan. Ini dalam rangka supaya kita tidak mengikuti perilaku dan budaya-budaya orang kafir. Ini identitas umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus menegakkan sunnah. Walaupun kita tidak semua bisa menjalankan sunnah Nabi, minimal 1 atau 2 yang kita kontinukan sebagai bukti cinta kita pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian identitas umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, ruhama ubainahum, saling mengasihi di antara mereka. Nih, jangan kebalik. Sama orang kafir kita sangat cinta banget, sama saudara kita seagama memusuhi. Jangan dibalik. Ya. Kepada sesama orang Islam kita saling menyayangi, saling mencintai. Ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama tafsir menjelaskan kal walid ma'al walad, seperti cintanya orang tua pada anak. Kita selaku orang tua sama anak kan cinta. Ketika anak dalam bahaya kita berupaya untuk menjauhkannya. Maka kecintaan kita pada saudara kita seagama mestinya demikian. Saudara kita dapat nikmat, gembira. Saudara kita dapat musibah, kita merasa sedih. Jangan dibalik. Dapat nikmat, sedih. Saudara kita seagama dapat musibah, alhamdulillah. Jangan. Tetangga beli motor, alhamdulillah. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Menunjukkan kebersihan hatinya. Jangan tetangga beli mobil, kita doakan mudah-mudahan cepat kecelakaan. Jangan. Nih, ini bukan ruhama ubainahum. Nah, dari cinta ini tumbuh apa? Saling menghargai, saling mencintai. Timbullah kekompakan, kebersamaan sesama umat Islam. Walaupun beda pendapatan, tetapi tetap saling mencintai. Walaupun beda pendapat, tetap saling mencintai. Ini penting sekali. Ruhama ubainahum, saling mencintai. Yang selanjutnya, tarahum ruka'an sujada. Nih, ngaku umatnya Nabi harus sholat, sujud, sholat. Ngaku umatnya Nabi. Jangan saya umatnya Nabi, sholatnya setahun 2 kali. Idul Adha sama Idul Fitri. Ini sholat wajib. Ngaku umatnya Nabi, sholat. Maka kenangan yang paling indah nanti di akhirat adalah kenangan sujud kita pada Allah. Maka dalam Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah Allah dulu, baru nasta'in, turun pertolongan. Jangan minta terus tapi tidak pernah sujud. Maka siapapun yang bisa menjaga sholatnya 5 waktunya, maka Allah menjaga kehidupannya. Maka kalau tidak bisa menjaga sholatnya, maka hidupnya akan dikurangi keberkahannya oleh Allah. Ngaku umat Nabi harus sujud, sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sendiri-sendiri. Gak boleh diborong. Sholli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal isya'i. Ya, itu setiap persolat. Ya, zuhur sendiri, subuh sendiri, asar
Jadi ngaku umat Rasulullah harus sholat nih ya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu menjalankan sholat. Sampai-sampai kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, wajib hukumnya kita qadha. Termasuk orang yang gak kewajiban sholat itu siapa? Anak yang belum balik. Yang kedua, yang gila. Nih, dua orang ini gak wajib sholat. Jadi kalau ada umat Rasulullah sudah balik, sudah tua, belum sholat. Itu dua kemungkinan itu. Kalau dia belum balik. Atau dia gila. Itu ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita. Ngaku umatnya Nabi harus sholat. Harus sholat, wajib hukumnya. Kenikmatan yang paling nikmat, pengalaman yang paling berharga nanti di akhirat adalah nikmat sujud kita pada Allah. Tidak ada nikmat-nikmat yang lain karena Allah menciptakan kita itu supaya kita menyembah Allah, sujud pada Allah, sholat pada Allah. Itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Sebagai umat Rasulullah, kita wajib menjalankan sholat. Kemudian ciri khas umat Rasulullah yang selanjutnya apa? Yabtaghuna fadlam minallah. Ya. Rukuk dan sujud itu dalam rangka mencari karunia Allah, bukan mencari kekayaan. Makanya sering ada orang bilang, saya ini sudah sholat Ustaz, tapi hidup saya masih miskin terus. Ini, saya sudah rajin sholat, tapi ekonomi saya seret terus. Jadi nggak ada kaitannya. Apa lalu ibu-ibu sholat, lalu turun 3 juta dari langit? Tidak. Sholat itu, sujud itu mencari karunia Allah. Mencari pangkat derajat di sisi Allah supaya kita ini selamat dunia akhirat. Itu loh, bukan mencari kekayaan. Kemudian yang selanjutnya, identitas umat Rasulullah yang selanjutnya yaitu simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada bekas tanda sujudnya. Tuh, ciri umat Rasulullah. Bukan berarti bekas sujud itu dahinya ada kehitam-hitamannya, kan enggak. Itu bisa saja. Waktu sujud dibentur-benturkan biar hitam, lalu orang menyangka biar dikatakan ahli sujud. Ini namanya riya, pamer. Maksud nampak bekas sujudnya itu apa? Orang yang selalu menjalankan sholat 5 waktu akan tumbuh rasa tawadhu, rendah diri, tidak sombong kepada sesama. Ustadz, ini kita jeda dulu ya Ustadz ya. Ini semakin menarik sekali tausiah yang disampaikan oleh Al Ustadz kita pada sore hari ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema tausiah kita, kriteria umat Rasulullah SAW bersama dengan Al Ustadz kita, Ustadz Gus Rauhuddin Abdul Majid, dan tentunya bersama dengan audiens kita dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Jambi. Dan Ustadz, kita kasih kesempatan ya Ustadz ya untuk audiens kita, ibu-ibu yang sudah luar biasa mendengarkan tausiah pada sore hari ini. Kami persilakan yang ingin bertanya Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Sasi dari Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Begini Ustadz, yang saya mau tanyakan, tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa
salah satu dari identitas atau kriteria umat Nabi Muhammad adalah saling mengasihi sesama umat Islam, gitu, seperti itu Ustadz. Dan saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita mempertahankan rasa kasih sayang kita kepada seseorang atau pada teman kita atau saudara yang udah sangat menyakitkan hati kita, atau yang udah pernah memfitnah kita, udah pernah menggunjing kita gitu ya Ustadz ya. Nah itu bagaimana caranya agar kita tetap maafkan tapi tidak bisa lupakan. Nah seperti itu kan, masih ada seperti rasa-rasa seperti itu Pak Ustadz. Jadi bagaimana caranya kalau kita udah ikhlas walaupun kita udah pernah difitnah yang bukan kita lakukan tapi kita difitnah gitu Ustadz. Bagaimana caranya agar hati ini terus penuh kasih sayang agar bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Pepi ya. Ini gimana caranya move on nih Ustaz? Begini, silahkan Bu. Ustaz. Berkaitan dengan memberikan kasih sayang kepada sesama umat Islam. Ini sebagaimana hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai dirinya, ya, mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya. Lah, sebagaimana yang Ibu tanyakan tadi, kalau kita mengikuti baginda Nabi, belum apa-apanya Bu, Nabi itu di Taif dilempari pakai batu. Kita maulidan sekarang enak Bu, ibu-ibu hadir acara maulid itu gak dilempar batu, lempar kue Bu. Nih, jadi menurut sebagian ulama itu ada yang berpendapat begini, menyombongi orang yang sombong itu boleh, menyakiti orang yang menyakiti kita itu boleh. Ini ulama berpendapat. Tetapi kalau ibu-ibu mau dapat ganjaran gede, mau dapat apa? Ganjaran gede, ditahan untuk tidak membalasnya. Itulah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicaci maki, dihina, dihujat, beliau tidak pernah membalas, bahkan seraya beliau selalu mendoakan kalau kita mau dapat ganjaran yang gede. Nah, sekarang begini Bu, ada 10 orang, satu nggak suka sama ibu, sering mencaci maki, memfitnah, menghujat. Itu 1 orang, yang 9 orang kan masih cinta sama ibu. Ya sudah, fokus kepada yang 9 orang ini. Yang 1 itu nggak usah kita dengerin, ya usah, diem aja sudah. Kenapa? Ketika kita berbuat tidak baik, pasti nanti balasannya tidak baik. Ketika kita berbuat baik, kita juga akan diberi balasan oleh Allah baik. Walaupun kita sudah berbuat baik kepada si A, tapi si A tidak pernah berbuat baik sama kita, tetap Allah mengembalikan kebaikan itu, mungkin dari teman-teman yang lain. Supaya hidup kita ini tenang, nggak kepikiran. 10 orang, 1 orang yang nggak senang sama ibu, ya sudah, 9 orang kan masih banyak yang senang. Nah, kita fokus pada itu aja. Yang 1 sudah nggak usah dengerin, udah doakan terus, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau ibu mau nyombongin dia yang menyakiti, secara agama ulama berpendapat boleh. Tapi kalau mau dapat ganjaran gede, ya, ini terima kasih. Ya, baik, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Silakan untuk penanya kedua, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arumi Darwin dari Majelis Taklim Dharma Wanita LPP TPRI Jambi. Yang ingin kami tanyakan gini Pak. Tadi Pak Ustadz bilang kriteria umat Nabi Muhammad yaitu menjaga sujudnya, menjaga silaturahimnya, menjaga sunnah-sunnahnya Pak.
ada Pak yang sudah semua dijaga. Sujudnya sudah dijaga, sunnahnya sudah dijaganya, silaturahimnya sudah dijaganya, semua sudah dijaga Pak. Tapi dia tetap hobi menggunjing, memamerkan yang ia punya, menggunjing orang, menjelek-jelekkan orang. Apakah dia masih termasuk dari kriteria umat Nabi Muhammad? Hanya itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ustadz, ini memang relate kehidupan ya Ustadz ya. Ya, terima kasih. Jadi umat Nabi Muhammad itu macam-macam, Bu. Ada yang baik, ada yang belum baik. Ya, ada yang ahli sholat, ada yang ahli judi online. Ya Bu, itu umatnya siapa? Umat Rasulullah. Makanya syafaat Rasulullah yang paling besar nanti di akhirat itu akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa-dosa besar. Umat Nabi Muhammad zina, ada apa enggak? Umat Nabi Muhammad maling, ada enggak? Umat Nabi Muhammad membunuh, ada enggak? Walaupun kelak dimasukkan ke dalam neraka, tapi kalau sepanjang dia masih iman pada Allah, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan masih iman Islam, maka tetap akan dintaskan dari neraka. Urusan di neraka itu berapa tahun Gus? Itu bukan urusan kita, urusan Allah. Tetapi tetap dapat syafaat Rasulullah. Karena umat Nabi Muhammad kan macam-macam, Bu, ya. Ya, kalau dia ahli sholat kok masih mau menggunjing, ya kalau ibadah sholatnya ya dapat ganjaran, tapi menggunjingnya itu dapat dosa, itu kan, menggunjingnya dapat dosa. Apalagi waktu sholat dia menggunjing orang, sholat sama kawannya dia menggunjing orang waktu sholat, itu dosanya berlipat-lipat, bahkan sholatnya tidak sah. Ya Bu, ya. Jadi tetaplah kita ini berpikir positif, ya. Jadi kalau kita digunjing sama orang, itu artinya apa? Dia dapat dosa, kita dapat pahala. Itu ya. Jadi yang kita ingat pahala aja lah. Ketika kita difitnah orang, kita sabar, dia dapat dosa, kita dapat pahala. Lumayan nanti di akhirat nanti kalau dia belum minta maaf sama kita, kan lumayan. Kebaikan orang yang menfitnah itu diberikan kepada kita yang difitnah. Betul. Keburukan kita diberikan sama orang yang mitnah itu. Ayo. Nah, itu ya. Jadi begitu aja lah. Jadi insya Allah itu tetap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nanti kan marah. Oh, saya judi online ini juga umatnya Rasulullah. Saya kepingin taubat, ya kan? Nah, itu umatnya Rasulullah. Tapi umat yang tentu mungkin pada saat itu belum bisa 100% mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat Islam. Tapi mudah-mudahan di lain waktu dia bisa menjadi manusia-manusia yang baik. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Masya Allah. Lanjut ke penanya ketiga Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya Ustadz, nama saya Ibu Mona dari Dhamma Wanita PPI Terpal Jambi. Di kesempatan ini saya izin bertanya bagaimana istiqomah beristiqomah dalam kriteria umat Islam, umat kita, umat Nabi Muhammad. Oke, baik. Yang tetap istiqomah gitu ya. Iya, baik, terima kasih Bu Mona atas pertanyaannya. Bagaimana Ustadz untuk kita tetap istiqomah ya, agar kita termasuk ke dalam kriteria umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahala orang istiqomah itu sangat besar. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Lalu bagaimana kita bisa istiqomah? Tentu kita
selalu memperdalam ilmu agama supaya kita tahu ya pahala-pahala daripada orang-orang yang istiqomah. Kemudian yang selanjutnya, kita supaya tetap istiqomah, tidak bosan. Caranya bagaimana? Nabi mengajarkan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu ya amal yang istiqomah, continue walaupun sedikit. Contoh, ibu baca Quran habis sholat walaupun hanya 3 ayat, tapi tiap sholat terus. Itu lebih baik daripada habis sholat 1 juz. Udah itu 5 bulan gak pernah baca-baca lagi. Nah itu. Jadi supaya kita bisa istiqomah, gak timbul bosen, caranya gitu. Ya amal itu walaupun sedikit tapi diistiqomahkan itu jauh lebih bagus daripada banyak tapi tidak istiqomah. Tentu kita di samping kita memperdalam ilmu agama, kita juga banyak mempelajari sejarah-sejarah Nabi, bagaimana perjuangan orang-orang yang istiqomah. Sehingga ganjarannya, pahalanya sangat besar. Ini karena istiqomah, bukan banyaknya netizen, bukan banyaknya pengikut, tapi istiqomah ini yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz, gitu ya. Terima kasih banyak ya Ustadz ya, dan sudah terjawab ya Bu ya. Baik, kita jeda dulu ya Ustadz ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Gus Rauhuddin Abdul Majid, dengan tema kita kriteria umat Rasulullah, dan kita juga masih bersama dengan audiens kita dari ibu-ibu dan wanita LPP TVRI Jambi. Dan tentunya pemirsa di rumah, Ustadz dan ibu-ibu sekalian, waktu juga yang harus memisahkan kita ya Ustadz ya. Namun sebelumnya Ustadz, bagaimana Ustadz seharusnya nanti kita beristiqomah terhadap apa yang telah Ustadz sampaikan untuk bisa terus menjadi kriteria umat Rasulullah yang senantiasa dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa TVRI, ibu-ibu Majelis Taklim, sebagai penutup perjumpaan kita pada sore hari ini, semoga kita semua termasuk umat-umat Nabi SAW. Yang pertama itu tadi, tegas terhadap kekafiran, tegas terhadap orang kafir dan perilaku-perilaku kekafiran yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita menjalankan sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita dalam sehari semalam, agar kita diakui menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan nampak pada dahinya, yaitu bekas daripada sujudnya. Ini bisa dimaknai setelah kita sholat, kita berbaur, bersosial kemasyarakatan. Orang yang ahli sholat, dia akan selalu tawadhu, rendah diri, tidak menyombongkan jabatannya, tidak menyombongkan pangkatnya, karena yang maha besar di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dimaknai keningnya itu nanti di akhirat akan bercahaya, sehingga para ulama tafsir mengartikan bahwa bekas sujud itu nanti di akhirat keningnya akan bercahaya, sehingga Rasulullah mengetahui bahwa dia adalah umatku yang dulu di dunianya senantiasa menjalankan sholat sehingga keningnya bercahaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita untuk selalu istiqomah mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun dalam keadaan apapun, semoga tetap istiqomah dan berada di bawah bendera
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz tentunya terima kasih banyak atas tausiah yang disampaikan. Ibu-ibu juga terima kasih banyak dari Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh pemirsa di rumah juga bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Al Ustadz kita pada sore hari ini. Pemirsa di rumah, demikianlah program acara Syiar. Terus saksikan Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.